Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Jangan lupa berdoa untuk keadaan saat ini semoga segera membaik dan kita bisa bertemu tatap muka. Amin. Sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mengenai struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi ada dua, yaitu identifikasi dan deskripsi. Identifikasi adalah bagian yang menjelaskan definisi atau identitas objek yang dideskripsikan, berisi nama objek, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Bagian identifikasi dalam teks deskripsi yang pertama, pernyataan atau statement menggambarkan objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua, pernyataan harus menarik dan mampu mengajak pembaca agar tertarik membaca deskripsi secara lengkap. Yang ketiga, penggunaan kata sifat atau adjektif sangat membantu pendeskripsian objek. Selanjutnya, deskripsi. Deskripsi merupakan bagian yang menjelaskan pengelompokan objek yang dideskripsikan. Pengelompokan dipaparkan dengan terperinci, disertai gambaran yang jelas. Bagian deskripsi menjelaskan aspek berikut. Yang pertama, penggambaran tentang kondisi objek yang dapat ditinjau dari beberapa segi, seperti lokasi, orang, cuaca, dan ukuran. Yang kedua, penggunaan kata sifat yang berfungsi menggambarkan atau mengilustrasikan kondisi objek. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks deskripsi. Dalam kaidah kebahasaan terdapat kalimat penjelas, yaitu kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian, atau berupa perincian tentang kalimat utama suatu paragraf. Contohnya, ibuku orang yang sangat baik. Dalam kalimat orang yang sangat baik, kita bisa menggunakan kalimat perinci untuk menjelaskannya, yaitu dia berusaha menolong semua orang. Atau menggunakan kalimat dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Dari dua kalimat tersebut bisa dikategorikan sebagai orang yang sangat baik. Selanjutnya adalah panca indera. Teks deskripsi berisi kalimat yang seolah-olah dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Contohnya, pantai panjang dengan pasir putih. Dari kalimat tersebut, kita seakan-akan melihat pantai yang panjang dengan pasir yang berwarna putih. Selanjutnya adalah kalimat debur ombak pantai terdengar berirama. Dari kalimat tersebut, kita seakan-akan bisa mendengarkan suara-suara ombak. Selanjutnya dalam kalimat udara sangat terasa segar. Nah, di sini juga kita dapat merasakan udara pantai yang sangat segar. Selanjutnya, imbuhan adalah bunyi bahasa yang ditambahkan pada sebuah kata di awal, di akhir, tengah, atau gabungan antara ketiganya untuk membentuk kata baru. Di sini ada imbuhan-imbuhan dari awalan, sisipan, akhiran, dan konfiks. Contoh awalan, benang sutra diberi lapisan benang emas. Menggunakan imbuhan di dengan gabungan kata dasar beri, jadi diberi. Selanjutnya, sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk berbeda tetapi memiliki satu makna atau pengertian sama atau mirip. Sinonim, persamaan kata. Dari kata melihat, sinonimnya menyaksikan. Dalam kalimat, di pantai ini kita dapat menyaksikan matahari terbenam. Kita dapat melihat matahari terbenam di sebuah pantai. Selanjutnya, kata depan atau preposisi adalah
kata yang menandai berbagai hubungan makna antara konstituen di depan preposisi tersebut dengan konstituen di belakangnya. Contoh kata depan di dalam kalimat, pantai Posi-Posi merupakan salah satu pantai berpasir putih terbaik di Halmahera Utara. Kenapa kata di dipisah dari kata Halmahera Utara? Karena Halmahera Utara merupakan lokasi. Jadi kalau lokasi, di-nya harus dipisah. Selanjutnya kata emosi adalah kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan dan mengekspresikan perasaan yang dialami seseorang. Contohnya, di halaman depan wisata akan takjub melihat anjungan. Selanjutnya, kata umum atau hipernim adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Kata khusus atau hiponim adalah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Di sini ada kata umum indah, kata khususnya elok, molek, cantik, menawan, menakjubkan, memesona, manis. Nah, dari kata-kata tersebut, kalian bisa gunakan dan sesuaikan dengan kalimat yang ingin kalian gunakan dalam pembuatan teks deskripsi. Selanjutnya, kalimat majas digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Contohnya, angin laut mengelus wajah. Secara logika, angin laut tidak mungkin dapat mengelus wajah. Namun, di sini menggunakan kalimat-kalimat kiasan atau imajinatif, seakan-akan angin laut itu mengelus wajah kita. Selanjutnya, pilihan kata yang bervariasi. Teks deskripsi menggunakan kosakata secara segar dengan variasi kata yang luas. Contohnya, kata indah, elok, permai, molek. Dalam kalimat pantai indah nan permai. Selanjutnya, huruf kapital dalam deskripsi. Yang pertama digunakan pada huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Yang kedua, huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Yang ketiga, huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Yang keempat, huruf pertama nama geografi. Yang kelima, huruf pertama nama geografi yang digunakan sebagai keterangan suatu budaya atau kekhasan daerah. Nah, di sini juga ada huruf kapital yang tidak digunakan untuk menuliskan teks deskripsi. Yang pertama ada huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri. Yang kedua, nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis. Di sini ada contohnya kacang Bogor. Jika yang digunakan hanya kata Bogor tersebut huruf pertamanya harus menggunakan huruf kapital. Tetapi karena di sini menggunakan nama jenis, jadi menggunakan huruf kecil. Selanjutnya, penyampaian isi teks deskripsi yang telah didengar atau dibaca. Di sini ada objek anggur. Bagaimana sih cara mendeskripsikan dari sebuah anggur? Nah, cara pendeskripsiannya ini bisa menggunakan cara lisan dan cara tulis. Selanjutnya, penyampaian teks deskripsi secara lisan. Dalam penyampaian teks deskripsi secara lisan, kita harus menghindari penggunaan kata atau kalimat kasar saat menyampaikan deskripsi suatu objek. Yang kedua, menghindari kata-kata yang mengandung sara untuk mendeskripsikan objek. Yang ketiga, sampaikan deskripsi objek secara runtut, agar pembaca ikut merasakan apa yang ingin kita deskripsikan. Selanjutnya, penyampaian teks deskripsi secara tulis. Yang harus diperhatikan, yang pertama adalah kita harus memahami objek yang ingin dideskripsikan. Yang kedua, mencatat atau mengumpulkan informasi penting. Informasi pentingnya bisa kita dapatkan dari membuat pertanyaan-pertanyaan menggunakan kata tanya Diksimba. Selanjutnya, informasi yang dikumpulkan harus mengandung karakteristik dari objek tersebut. Yang terakhir, tulis kembali objek berdasarkan informasi yang sudah diperoleh.
Selanjutnya, langkah-langkah penulisan teks deskripsi. Yang pertama, menentukan topik. Nah, dalam menentukan topik ini, kalian harus memilih topik yang menarik agar pembaca ikut merasakan apa yang kalian deskripsikan. Dalam menentukan topik ada syarat-syaratnya, yaitu penguasaan bahan, ketersediaan bahan, kemenarikan, dan kemanfaatan. Yang kedua, menentukan tujuan penulisan. Jika kalian mengambil objeknya seorang tokoh, kalian harus menjelaskan ciri fisik tokoh secara detail. Tujuannya agar pembaca seolah-olah melihat dan mengenal tokoh yang kalian deskripsikan. Yang ketiga adalah mengumpulkan informasi atau bahan. Informasi yang disampaikan harus sesuai fakta dan akurat. Nah, dalam mengumpulkan informasi ini, kalian bisa menggunakan kata tanya adik Simba. Yang keempat, menuliskan kerangka tulisan. Kerangka tulisan disebut juga dengan peta konsep atau peta pikiran. Pembuatan kerangka tulisan dibuat untuk memandu dan memudahkan kalian dalam mengembangkan gagasan. Yang kelima, mengembangkan kerangka tulisan. Nah, dalam pengembangan kerangka tulisan ini masih berkaitan dengan kerangka tulisan yang kalian buat sebelumnya. Selanjutnya adalah menentukan judul. Judul yang dipilih harus menarik agar pembaca penasaran dengan teks deskripsi yang kalian buat. Selanjutnya adalah penyuntingan teks deskripsi. Yang pertama, menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi, dan bahasa. Yang kedua, merencanakan dan mengarahkan penerbitan. Yang ketiga, menyusun atau merakit dengan cara memotong dan memasang kembali. Kegiatan menyunting ini dapat kalian lakukan dengan membaca, mencermati, menambah, atau mengurangi isi teks. Nah, dalam kegiatan menyunting ini juga dapat dilakukan dengan memperbaiki kesalahan kebahasaan dan unsur-unsur yang kurang tepat di dalam teks tersebut. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu struktur teks deskripsi terdiri dari identifikasi dan deskripsi. Kaidah kebahasaan teks deskripsi terdiri dari kalimat penjelas, panca indera, imbuhan, sinonim, kata depan atau preposisi, kata emosi, kata umum atau hipernim, kalimat majas, pilihan kata yang bervariasi, dan huruf kapital. Penyampaian teks deskripsi dapat dilakukan secara lisan dan tulis. Langkah-langkah penulisan teks deskripsi yaitu menentukan topik, menentukan tujuan penulisan, mengumpulkan informasi atau bahan, membuat kerangka tulisan, mengembangkan kerangka tulisan, dan menentukan judul. Penyuntingan teks deskripsi yaitu menyiapkan naskah siap cetak, merencanakan pengarahan dan penerbitan, dan menyusun atau merakit. Sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah mau memperhatikan. Semoga keadaan segera membaik dan kita bisa segera tatap muka ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.